Pak Muhari, terkait dengan penyebab dari banjir di Bali, sepertinya di tahun ini menjadi bencana yang sangat besar dibandingkan dengan beberapa waktu lalu gitu. Di beberapa titik, tidak hanya satu titik, itu intensitas curah hujan mencapai 385 mm per hari dalam 24 jam. 385 mm ini kalau saya asumsikan mungkin curah hujan lebih kurang 1 bulan secara normal itu tumpah dalam 1 hari. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Bremana Tenaya, Saudara. Puluhan titik mulai dari jalan perkantoran dan perumahan warga di Gianyar, Bali rusak akibat bencana alam yang terjadi kemarin. Pasca banjir, hari ini sejumlah aparat gabungan mulai membersihkan material. Upaya pembersihan pasca hujan deras dan banjir ini terutama yang terjadi di fasilitas umum seperti jalan raya demi kelancaran kegiatan masyarakat. Sekda Kabupaten Gianyar Igusti Bagus Adi Widya Utama memimpin pembersihan pada Kamis pagi. Dengan menggunakan alat berat dan mengerahkan personil, ditargetkan seluruh titik bencana bisa tertangani dengan cepat. Di Gianyar, Bali ada 55 laporan bencana baik yang berskala kecil, sedang dan besar pasca hujan deras kemarin. Sementara puluhan pengungsi korban banjir Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian dari mereka mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun akibat stres pasca kejadian tempat tinggal mereka yang terendam banjir. Sejumlah pengungsi menjalani cek kesehatan gratis oleh petugas. Kebanyakan mereka mengeluhkan pusing karena tensi rendah akibat kepikiran pasca kejadian banjir. Saat ini para korban banjir masih tersebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Ini pada sakit tanganku ini masih cepet-cepet sedikit ya. Ini makanya minta obat saya ke. Jadi tadi cek kesehatan gitu ya? Iya. Karena stres itu jadi tensinya langsung tinggi. Pasca banjir yang melanda wilayah Banjar, Dinas Tegading, Desa Antiga, Kabupaten Karangasem, Bali, warga masih mengungsi di rumah kerabat. Sejumlah korban banjir masih mengungsi karena hingga kini ketinggian air masih mencapai 50 cm sampai 1 meter. Warga hingga kini masih mengungsi di sejumlah rumah kerabat. Warga terdampak banjir berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan dan melakukan penyedotan air agar warga kembali bisa ke rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dan penanganan pasca banjir longsor di Bali, kita akan tanyakan kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suara saya terdengar? Ya, bisa terdengar, Pak Muhari. Oke. Baik, kami update terlebih dahulu terkait dengan jumlah korban dari banjir di Bali. Ada berapa total, Pak? Ya, tadi malam setelah Basarnas menutup pencarian pada hari Rabu kemarin pukul 19.00, korban jiwa meninggal dunia secara total di 4 kabupaten kota itu ada 9 orang dan masih ada 6 orang yang dilakukan pencarian. Untuk pencarian yang 6 orang ini Basarnas menggunakan atau mengerahkan 125 personil Basarnas dari unsur Basar sendiri, kemudian TNI Polri dan juga relawan. Kemudian untuk tadi juga disinggung pembersihan sisa-sisa banjir. Tadi malam kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI, Kodam Udayana dan Korem. Itu per hari ini TNI sudah menyiapkan setidaknya 4 SSK, jadi sekitar paling tidak 400 personil yang akan turun untuk membantu atau mendukung upaya pembersihan. Memang di beberapa titik diperlukan
pemompaan seperti yang di Denpasar saja masih ada basement pasar yang masih terendam sekitar 2 meter, tapi ini tidak di public space. Artinya secara umum roda ekonomi di Bali ini sudah berjalan normal, jadi tidak ada gangguan di transportasi dan seterusnya. Tetapi ada titik-titik di Pasar Kembangan misalkan atau di daerah Ruko di Jalan. Ya, Pak Muhari. Baik, kami masih akan mencoba memperbaiki saudara komunikasi dengan Pak Abdul Muhari dari BNPB, tapi yang kami tangkap tadi poin-poin terkait dengan data banjir terkini dari Bali, saudara. Ada 9 orang yang tewas, kemudian ini berasal dari 4 kabupaten kota di Bali, sementara masih ada 6 orang lainnya yang masih dicari hingga saat ini. Untuk melakukan pencarian terhadap 6 korban yang masih dinyatakan hilang, saudara, pihak dari BNPB ini menyebutkan ada 120 personil yang dikerahkan, dan terkait dengan pembersihan juga terus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang banjirnya sudah mulai surut. Ada 400 personil yang dikerahkan di sana. Terkait dengan pengungsi juga, saudara, sejauh ini masih ada tercatat di sejumlah wilayah di Bali. Jika disampaikan oleh BNPB, paling tidak hingga kemarin, saudara, masih ada sekitar 202 kepala keluarga atau sekitar 620 jiwa yang terdampak akibat banjir ini. Dan jumlah ini, saudara, ada di 6 kabupaten kota yang ada di Bali, di antaranya di kota Denpasar, kemudian Kabupaten Jemberana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, serta Kabupaten Tabanan. Terkait dengan jumlah korban jiwa ini, saudara, total masih ada 9 orang paling tidak hingga pagi ini, disampaikan tadi oleh Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Upaya penyedotan, kemudian pembersihan juga masih terus dilakukan. Dan kami kembali tersambung bersama Pak Abdul Muhari. Pak Muhari, kemudian terkait dengan titik banjir, apakah hingga pagi ini masih tercatat ada yang terendam banjir di Bali, Pak? Baik, dari pantauan kami secara visual, kebetulan saya dari tadi malam sudah ada di Denpasar dan bersama Kepala BNPB sudah melakukan peninjauan langsung ke titik-titik yang sebelumnya terdampak banjir. Untuk daerah-daerah public space, fasilitas umum, jalan, dan beberapa pemukiman yang sebelumnya di video amatir kita lihat terendam, itu per pagi ini sudah surut. Pada umumnya sudah surut, tetapi memang ada beberapa titik yang airnya tidak mengalir, seperti tadi saya sampaikan di basement beberapa pasar seperti pasar Badung, kemudian Ruko di Denpasar, Sulawesi, dan beberapa titik pasar lainnya yang memang rendaman ini bukan merendam pasarnya, tapi basement parkirnya. Jadi parkirnya ini ada basement 1, basement 2. Nah, basement parkirnya ini yang masih terendam air. Ini yang kita upayakan pemompaan secepat mungkin di hari ini supaya itu sudah bisa kita pulihkan paling tidak dalam 1 atau 2 kali 24 jam. Oke, itu kalau di Denpasar ya Pak Muhari, tapi kalau untuk kabupaten lain yang terdampak, bagaimana titik-titik banjir yang mungkin masih terpantau, Pak? Ya, tadi malam kita rapat koordinasi bersama Gubernur, Forkopimda, dan para bupati wali kota daerah terdampak masing-masing sudah melaporkan di daerahnya masing-masing. Secara umum sebenarnya ini terkendali ya, artinya titik-titik rendaman yang sebelumnya sangat terlihat cukup tinggi, secara umum itu sudah surut. Karena memang situasi cuaca pun di Bali pada umumnya saat ini itu cerah, Mas, artinya ini matahari cukup terik dan memang ini sesuai dengan
eh, perkiraan BMKG yang menyebutkan bahwa mulai tanggal 11 hingga tanggal 13 hingga seterusnya, itu pergerakan awan yang puncak hujannya itu di tanggal 10 kemarin di Denpasar, itu mulai bergerak ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah. Inilah sebabnya kenapa BNPB yang sebelumnya merencanakan operasi modifikasi cuaca di Denpasar, kemudian menggeser operasi modifikasi cuaca ini di Jawa Tengah dan di Jawa Timur supaya kejadian di Denpasar tidak terjadi di sana. Sedangkan untuk Denpasar dan Bali secara umum, ini cuacanya udah cerah. Dan kalau misalkan sumber intensitas hujan dari hulunya sudah berkurang, secara otomatis air yang di hilir ini juga akan segera turun. Ini yang kita harapkan supaya upaya pembersihan di hilir ini bisa optimal. Oke, cuaca hari ini mendukung gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan warga yang sempat mengungsi? Apakah saat ini mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing? Ada berapa total yang masih mengungsi di sejumlah titik Pak? Dari data yang kami terima dari laporan para pimpinan daerah Bupati Wali Kota tadi malam, memang masih ada masyarakat yang mengungsi dan kita pastikan per pagi ini seluruh kebutuhan logistik dasar masyarakat yang kebetulan hingga saat ini masih mengungsi sementara, baik di titik-titik pengungsian terpusat maupun di rumah kerabat, itu terpenuhi dengan baik karena dukungan logistik dari provinsi itu mencukupi dan juga BNPB pun mendorong logistik makanan siap saji, sembako dan lain-lain segera didistribusikan di sejak tadi pagi. Nah ini kita harapkan tidak hanya permakanan sebenarnya, juga ada tenda keluarga, matras dan selimut juga sudah berjalan kita distribusikan. Kita harapkan di siang ini setelah mungkin jam 1 atau jam 2 ini logistik permakanan dan non permakanan ini sudah sampai di kantong-kantong pengungsi tadi. Tidak terlalu banyak sebenarnya dari empat kabupaten kota yang terdampak ini sekitar 420-an jiwa, jadi sekitar mungkin 100 kakak. Ini kita harapkan sudah bisa sudah bisa menerima dukungan logistik yang kita distribusikan dari tadi pagi. Oke, masih sekitar ada 400 jiwa yang mengungsi ya berarti Pak Muhari ya? Benar. Oke, kemudian selain warga kita, warga Bali gitu ya Pak ya, ada juga kemudian wisatawan asing yang pasti terdampak banjir gitu. Bagaimana datanya Pak Muhari? Ada berapa yang kemudian dievakuasi atau mereka seperti apa nasibnya sekarang? Apakah kembali ke negara masing-masing setelah banjir surut? Ya, ini juga menjadi salah satu perhatian kami dalam rapat koordinasi tadi malam. Kenapa kita harus segera mengoptimalkan langkah-langkah antisipasi pasca bencana ini, karena kita tahu Bali adalah destinasi tujuan wisata dunia dan memang beberapa warga negara asing kemarin sempat kita evakuasi buat mereka yang tinggal tidak di hotel, jadi di villa, di beberapa tempat yang masih dalam daerah aliran air. Kemarin sudah kita evakuasi sementara dan mereka kemudian memutuskan untuk pindah menginap di hotel yang lebih aman, dan hingga saat ini untuk di titik-titik evakuasi yang kami pantau itu tidak ada WNA, hampir seluruhnya itu adalah warga Bali. Oke, mereka akan sudah dipindahkan ya ke hotel yang lebih aman seperti itu. Tapi tadi Pak Muhari sempat menyebutkan bahwa public space gitu ya, fasilitas umum sebenarnya sudah berjalan normal termasuk transportasi. Tapi kemudian bagaimana dengan tempat wisata begitu Pak? Aktivitasnya seperti apa? Apakah masih ada yang terendam banjir ataupun kalau sudah surut apakah masih beroperasi di hari ini? Kalau untuk tempat wisata secara umum, kalau kita berbicara wisata pantai itu tidak ada gangguan yang signifikan ya. Sedangkan karena kita lihat sebenarnya daerah-daerah terdampak dan hitungan dampak serta kerugian yang tadi malam sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, itu lebih banyak ke bangunan ruko dan pasar. Bahkan untuk rumah masyarakat pun itu dalam data tadi malam itu tidak mencapai 100 rumah yang data mengalami kerusakan. Tetapi untuk bangunan ruko dan pasar itu memang cukup signifikan. Nah, ini yang fokus kita juga untuk pemulihan segera, karena untuk titik-titik seperti pasar, ruko ini juga bagian dari
roda ekonomi masyarakat, sehingga kemarin kita sudah membagi tugas dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, mana yang akan menjadi tugas pemerintah provinsi untuk melakukan rehabilitasi cepat pasca bencana, mana yang menjadi bagian atau diharapkan oleh pemerintah daerah akan didukung oleh pemerintah pusat. Ini juga sudah kita petakan untuk pasar dan fasilitas ekonomi nanti akan dilakukan rehabilitasi pasca bencananya oleh pemerintah daerah, sedangkan yang berkaitan dengan masyarakat, apakah itu rumah, apakah itu kemudian infrastruktur publik seperti jalan atau jembatan, itu akan didukung oleh pemerintah pusat. Oke, akan didukung oleh pemerintah pusat. Untuk datanya tadi kurang dari 100 ya Pak ya untuk rumah yang terdampak kerusakan banjir Pak. Kami konfirmasi kembali untuk jumlah data rumah yang rusak. Ya. 100, di bawah 100. Kemudian Pak Muhari, terkait dengan status tanggap darurat bencana banjir di Bali, ini betulkah akan berlangsung selama 1 pekan ke depan melihat kondisi saat ini yang sudah mulai surut di sejumlah titik? Ya, untuk waktu atau masa tanggap darurat sebelumnya Gubernur Bali akan menetapkan selama 2 minggu. Tetapi setelah kita melakukan kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan pengungsi maupun rehabilitasi pasca bencana di lapangan dari kemarin sore hingga pagi ini kita lihat secara umum per hari ini Bali sudah terkendali. Artinya daerah terdampak yang akan kita kejar pemulihannya itu terbatas hanya di beberapa titik seperti pengeringan basement pasar, kemudian ada beberapa tempat di Karangasem yang masih terendam di bagian pemukiman, itu juga akan kita percepat pemompaan airnya, sehingga kita harapkan waktu seminggu ini mungkin tidak akan sampai seminggu itu bisa kita optimalkan untuk pengeringan dan pembersihan. Pencarian korban juga kita harapkan dalam 2-3 hari ke depan juga sudah memberikan hasil, karena secara umum posisi dari korban yang diduga hilang ini sudah diketahui oleh teman-teman Basarnas, sehingga waktu 1 minggu ini benar-benar kita optimalkan tidak hanya untuk penanganan pengungsi, tetapi sudah mulai pada rehabilitasi dini pasca bencana, sehingga baik itu fasilitas infrastruktur ekonomi, infrastruktur publik maupun rumah masyarakat yang sudah kita data bisa segera kita mulai rehabilitasi pasca bencananya tanpa harus menunggu fase tanggap darurat selesai. Jadi kita akan optimalkan seminggu ini itu tidak hanya penanganan warga terdampak, tidak hanya pengungsian, tidak hanya pengeringan, tetapi juga mulai pada rehabilitasi dini pasca bencana. Oke, baik, ini berarti pencarian korban masih jadi prioritas, kemudian rehabilitasi juga dilakukan terus. Tapi kami ingin kembali menegaskan kembali Pak, ini menjawab kesimpang siuran informasi dari kemarin terkait dengan jumlah korban. Bisa dipastikan kembali jumlah korbannya ada berapa, yang hilang ada berapa, dan ini mereka tersebar di mana saja, Pak Muhari? Ya, untuk jumlah korban jiwa meninggal dunia secara total itu ada 9 orang, dan untuk korban hilang itu ada 6 jiwa. Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh Basarnas untuk korban hilang yang masih masuk daftar pencarian orang itu 6 sesuai dengan data yang dilaporkan, sedangkan korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan dan teridentifikasi biasanya ada 9. Oke, baik. Pak Muhari, terkait dengan penyebab dari banjir di Bali, sepertinya di tahun ini menjadi bencana yang sangat besar dibandingkan dengan beberapa waktu lalu gitu. Apa yang kemudian menjadi penyebab utamanya? Apakah memang terkait curah hujan yang tidak seperti biasanya, yang lebih tinggi dari biasanya, atau mungkin penyebab lain yang sekiranya menyebabkan banjir kali ini sangat parah? Ya, saya sendiri sempat berdiskusi dengan beberapa masyarakat di daerah terdampak, bahkan ada yang menyampaikan bahwa selama sejak masyarakat itu ada hidup di Bali, sejak dia lahir belum pernah ada bencana sebesar ini. Dan kemudian kita konfirmasi data curah hujan ke BMKG, dan kita mendapatkan data bahwa di beberapa titik, tidak hanya satu titik, itu intensitas curah hujan mencapai 385 mm per hari dalam 24 jam. 385 mm ini kalau saya asumsikan mungkin curah hujan lebih kurang 1 bulan secara normal itu tumpah dalam 1 hari.
Oke, jadi memang ada Ini yang anomali curah mengakibatkan- hujan ya Pak ya? Di mana Benar. seharusnya Dan 1 itu tidak bulan. hanya di satu titik. Di beberapa titik di 4 kabupaten kota ini ada yang 285 mm, ada yang 340 mm, sehingga benar-benar ini intensitas hujannya sangat ekstrim. Jadi meskipun mungkin drainase, ada permasalahan di tata ruang dan seterusnya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas curah hujan pada tanggal 9 dan 10 itu sangat-sangat tinggi. Oke, terakhir Pak Muhari, dari BMKG apakah sudah memberikan informasi kepada Anda juga terkait dengan seminggu ke depan potensi curah hujannya seperti apa? Apakah mungkin akan terjadi juga seperti hari Selasa maupun Senin kemarin? Kita sudah mendapatkan perkiraan cuaca dari BMKG seperti tadi kami sampaikan bahwa puncak intensitas curah hujan di kawasan Bali dan sekitarnya ini sudah lewat di tanggal 9 dan 10 kemarin. Dan diperkirakan juga oleh BMKG bahwa faktor-faktor penyebab tingginya intensitas hujan di Bali kemarin itu saat ini sudah mulai bergeser ke arah barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sehingga juga BNPB melakukan langkah-langkah antisipasi, melakukan modifikasi cuaca di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita harapkan memang untuk Bali ini sudah mulai berkurang dan cuaca hingga siang ini memang mendukung perkiraan itu, sehingga memang kita mohon doanya bersama supaya cuaca tetap mendukung, supaya pekerjaan teman-teman SAR dan TNI Polri dalam rangka pembersihan dan pencarian korban itu bisa optimal dalam 1-2 hari. Baik, kita harapkan bersama Pak Muhari hari ini kondisinya mendukung untuk pencarian maupun rehabilitasi. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Muhari.